Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perkutut Aji. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang perkutut pikat atau seputar perkutut pikat. Tentunya nanti tidak hanya saya sendiri yang akan membahas, kita akan tanya-tanya langsung kepada masternya, yaitu teman saya yang bernama Mas Ridwan. Nanti kita akan datang ke rumahnya, kita tanya-tanya, kita ngobrol, kita sharing tentang perkutut pikat. Tonton terus video ini sampai selesai. Oke, kita sudah sampai di rumahnya Mas Ridwan. Tadi saya sudah janjian ke orangnya. Assalamualaikum. Wah, ini kebetulan ada banyak sangkar pikat di sini. Oke Mas, kabarnya Mas? Baik. Oke. Ini juga ada banyak sekali galah ya Mas. Ini juga ada burung pikat. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya ingin mereview barang-barang di sini dulu. Kebetulan di sini ada galah, juga ada sangkar pikat. Salah satu peralatan untuk memikat perkutut. Ini kita tanya Mas Ridwan. Ini galah bahan apa Mas ini Mas? Kalau yang warna putih ini dari aluminium. Aluminium. Ketebalan 1 mili. 1 mili panjang? Panjang 8,5 meter. 8,5 meter. Cukup ringan ya Mas ini? Ya, beratnya hanya 2 kilo 70. 2 kilo 70. Cukup fleksibel dan sangat enteng. Sangat ringan ini. Itu berapa susun Mas? 6? Ini 7. 7 susun. 7. Tapi panjangnya 8 meter ya Mas? Panjangnya ya kurang lebih 8 meter ya Mas. Kalau yang ini bahannya apa Mas ini? Kalau yang hitam ini kebetulan ini desain baru ya, dari fiber ini. Desain baru, lebih ringan ya? Ini, ya lebih ringan sedikit lah. Tapi lebih panjang kelihatannya. Saya lihat itu ada berapa susun itu? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini. 8. 8 susun. Panjangnya kurang lebih berapa Mas? 9 meter. 9 meter. Oke. Tapi ini bisa lebih pol. Bisa lebih pol ya? Soalnya kalau kita ngulur ini bisa mentok. Kalau yang aluminium nggak berani, kalau ngulurnya mentok nggak berani. Oh gitu. Jadi ini ada dua bahan di sini yang ready tentunya. Ada yang bahan aluminium dan bahan fiber. Keduanya sama-sama punya nilai plus, tinggal kita menyesuaikan kebutuhan. Tentunya yang dari bahan fiber ini sedikit lebih ringan. Ini model terbaru ya Mas ini. Kalau ini yang lama. Oke, setelah tadi galah ini ada dua versi, yang satu fiber dan yang satu aluminium. Di sini juga ada sangkar pikat. Ini adalah wajib bagi para pemikat atau namanya merbuk ya Mas ini. Iya, merbuk. Bisa dijelaskan ini terbuat dari apa Mas? Merbuk ini dari ranting benalu. Ranting benalu. Lebih tepatnya yang kita gunakan kadang dari ranting pohon jambu ataupun pakai jeruk nipis ya. Soalnya lebih ulet, tahan banting, nggak mudah patah. Kadang juga ada yang terbuat dari kayu ukir ya Mas? Kalau ukir itu ada. Oh ya, ini kebetulan juga ada. Ukirnya itu antara pakai kayu jati, kalau nggak gitu sonokling ya. Kalau ini pakai sonokling. Jadi di samping Mas Ridwan ini hobi memikat, beliau ini juga jual aksesoris dan peralatan pikat. Kalau berminat nanti WA saya cantumkan di kolom deskripsi. Ini ada burungnya ini juga. Ya ini yang model ukir, kayu sonokling. Tentu masalah harga variatif ya Mas, beda ya antara beda. Ukir dan yang benalu ini. Ya. Ini burung udah jadi Mas ini? Kalau ini baru ngajar ini. Oh, baru belajar ya. Baru ngajar kita. Jadi Mas Ridwan ini juga di samping jualan alat pikat juga membentuk atau membuat burung untuk pikat. Nanti kalau butuh juga bisa kontak-kontak. Di luar itu juga ada banyak tadi burung-burung yang pikat. Oke, nanti setelah kita mereview galah, sangkar, kita akan mencoba melihat cara pemasangannya. Bisa dipraktekkan ya Mas nanti? Ya, bisa, nanti kita praktekkan. Oke, nanti kita coba praktekkan di luar. Oke, kita lanjut ke cara atau tutorial pemasangan galah dan merbuk untuk memikat perkutut. Kebetulan ini yang kita pakai adalah galah yang terbuat dari fiber tadi. Ini di bawahnya juga ada taju untuk menancapkan ke tanah seperti ini.
Lalu ini merboknya. Cara pemasangannya cukup simpel, ada penguncinya. Tinggal ngasih daun. Tinggal kasih kamuflase atau daun-daunan supaya lebih natural dan mengecoh burung yang liar, supaya tidak kelihatan ini sangkar pikat seperti itu. Daun-daunannya ya terserah, bisa daun apa aja, yang penting terlihat natural dan alami. Ini juga ada lubang untuk pemasangan daun, jadi mempermudah kita untuk memberikan kamuflase. Ini pikat tadi galah yang terbuat dari fiber. Tinggal kita naikin ke atas ini. Jangan lupa kita angkat jaringnya supaya nanti ketika burung hinggap di sini jaring akan turun. Kita tes dulu. Nah, sangat responsif ya. Kelihatan sekali kalau burung sekali nemplok di sini itu maka dijamin 100% tidak bakal lolos. Kita langsung naikkan. Usahakan kalau mengikat cari pohon yang kuat, jangan yang ada kabel-kabelnya ya, bahaya karena bisa terjadi konsleting listrik. Kita naikkan satu persatu. Ini penguncinya seperti ini, cukup mudah. Kita cari spot yang bisa dilihat burung. Kebetulan galah ini bisa main gantung ini ya. Oh iya, bisa main gantung, jadi aman. Aman, menghindari angin ya. Kalau digantung itu lebih fleksibel, jadi tidak takut kalau ada angin kencang, tidak takut roboh. Ini pohon 10 meter masih bisa jangkau. Ini sekitar 10 meter. Galahnya cukup kokoh, tidak mentiang-mentiung kalau bahasa Jawanya. Seperti ini, menggantung. Jadi aman. Kalau ada angin, bebannya itu ada di atas, bukan pada galahnya. Jadi aman, bisa menggantung seperti ini. Oke, mungkin review sudah cukup. Kita akan tanya jawab sharing tentang pengalaman Mas Ridwan selama memikat perkutut. Kita tunggu, siapa tahu hari ini kita poin. Kita coba iseng-iseng saja. Kita lanjut ke tanya jawab. Nanti saya akan bertanya tentang pengalaman supaya juga bisa menjadi sharing atau masukan bagi panjenengan semua. Oke. Ini kita sesi tanya jawab seputar perkutut pikat. Jadi memang perkutut pikat itu ada seninya tersendiri. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sharing dengan Mas Ridwan yang sudah saya anggap senior ya dalam dunia perkutut pikat, yang sudah lama sekali menggeluti hobi memikat burung. Jadi beliau ini mungkin akan banyak pengalaman yang akan di-sharingkan di video ini. Langsung saja kita akan tanya-tanya. Menurut sampean Mas, bagaimana memilih perkutut untuk pikat yang baik? Apakah ada ciri-ciri fisik tertentu atau kita mementingkan suaranya saja? Kalau untuk pikat ya, kalau menurut saya itu segi fisik itu ya perlu ya. Jadi kita memilih bahan itu dari perkutut pikat itu lurik, dari utama lurik yang tandes. Tandes itu maksudnya seperti apa Mas? Ya istilahnya ada corak-corak babian itu yang lebih tandes, lebih jelas. Oh, lebih jelas, lebih pekat gitu lebih ya. Pekat. Biasanya burung itu mentalnya bagus. Jadi yang pertama itu untuk memilih burung pikat kita harus perhatikan luriknya ya. Atau yang di sayap itu biasanya itu yang seperti awan itu, kalau bisa kita mencari yang hitam pekat ya. Atau tandes. Terus dari segi paruh juga yang
kecil ya kan, parung gabah, itu burung biasanya cerewet, aktif. Oh, tuh ciri fisik yang kedua adalah memiliki paruh seperti gabah. Gabah itu ya butiran padi itu yang belum di slab itu namanya gabah. Apakah ada ciri fisik lain? Dari kaki Mungkin saya sukanya yang bentuk rose spring. rose spring Ya, itu yang rose spring yang besar-besar itu. yang fisiknya. besar-besar. Oh, Ya itu lebih mudah kalau dirawat ya, lebih cepat gacor lah. lebih cepat gacor. Mungkin itu saja atau ada lagi, Mas? Ya banyak lah nanti. Mungkin itu yang Itu poin-poin ciri-ciri penting. utama ya. Mungkin kita yang lihat. lain nanti menyesuaikan kondisi burung tentunya. Lanjutnya ke pertanyaan selanjutnya adalah ini yang sering sekali ditanyakan para teman-teman. Kadang itu teman-teman itu punya burung gacor di sangkar, tetapi ketika kita masukkan ke merbuk atau sangkar pikat itu tidak mau bunyi. Bagaimana cara melatihnya itu, Mas? Yang utama, burung pikat itu karakter ya. Kalau untuk faktor itu menurut saya karakter. Karakter. Entah itu gacoran, entah itu hasil pikat yang baru. Itu kalau mentalnya terah karakter dari alam faktor, pasti langsung cepat jadikan pikat. Oh gitu. Jadi memang karakter yang Iya, karakter jadi burung itu. poin di untuk mempercepat burung itu mau bunyi di sangkar pikat. Lalu selanjutnya untuk suara, Mas. Ini apakah ada suara-suara burung perkutut yang bisa menjadikan perkutut pikat itu sangat ampuh? Kadang kan perkutut pikat itu kan maksudnya perkutut lokal itu kan banyak ciri khas suaranya, ada yang Cara pemanggil ya. kristal, ada yang ngebas, ada yang ya macam-macam. Kalau untuk suara itu menurut Mas Ridwan bagaimana atau apa yang paling bagus untuk perkutut pikat? Kalau saya pribadi biasanya suka suara yang kristal tembus. Kristal Jadi, tembus. Dia itu lebih cepat mengundang lawannya. Di Cepat bikin lawan emosi. kristal itu suara yang kecil itu ya, Mas, tapi Entah dia kecil entah besar, kalau kristal itu pokoknya tembus tuh. oh gitu. Iya. Kalau kristal dengan bedah karang itu beda apa enggak? Ya beda itu. Beda ya. Jadi memang suara ini juga menjadi poin yang perlu diperhatikan, karena segacor apapun burung di dalam sangkar pikat kalau dia tidak bisa memanggil, Iya. tentunya percuma. Jadi memang kita harus cari suara yang kristal. Yang lebih pentingnya lagi kalau kita udah masuk di dunia pikat, pengamatan dalam pikat kita. Itu pikat yang bagus itu dia kerot, ya full kerot. Ketika lawan udah dipanggil dia datang, dia ngunci terus pakai kerot. Oh, kerot. Iya, Kalau kerot dengan bekur itu bagus mana, Mas? bagusan kerot. Kadang Bagus burung ngerot. kalau datang terus pikat kita bekur, kadang ada yang lari. Oh, jadi lepas ya. Jadi Iya, kadang itu yang ada namanya teknik penguncian. Iya. Kalau dalam burung perkutut itu. Kalau itu udah karakter. Kalau pikat dia kedatangan lawan langsung bekur, kedatangan lawan dia kerot, itu karakter masing-masing. Oh. Menurut saya gitu. Ini juga menjadi pertanyaan banyak teman-teman. Apakah sisik kaki perkutut itu mempengaruhi atau tidak? Karena di dalam buku atau literatur itu banyak yang membahas tentang sisik kaki untuk perkutut pemikat. Ya kalau saya pribadi masih percaya ya dalam istilahnya primbon, karena ada tulisannya burung perkutut itu dari jumlah sisik kaki ada artinya masing-masing. Dari jumlah sisik kaki 33 dari ke atas sampai 40 ya kan. Iya. Bahkan 40 ke atas juga ada yang buat pikat juga. Tapi kalau menurut saya lebih suka itu pakai sisik kaki yang 33, 35, 37, 39. Oh, seperti itu. Ya. Cara hitung sisik kaki perkutut ada di channel saya, bisa dicari. Selanjutnya berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk melatih perkutut pikat, Mas? Kalau dalam waktu normal pakai burung gacoran, burung yang udah jadi, ketika masuk sangkar kita bikin pikat, harusnya dalam waktu 1-2 minggu dia udah jadi. Udah jadi ya? Udah jadi. Kalau lebih dari itu berarti burung kita kurang faktor. Berarti karakternya masih kurang. Iya. Kita bisa cari burung yang lain untuk kita jadikan pikat. Iya. Itu rata-rata waktu ya. Ya, waktu bisa berbeda-beda. Iya, Jadi memang bisa tidak ditentukan juga waktu itu. Selanjutnya adalah Mas Ridwan ini kalau biasanya memilih tengok atau perkutut pikat itu
dari nol apa cari yang udah gacoran? Kalau saya pribadi bebas. Kadang kita dapat hasil pikat vektor ya kan, suara bagus sudah kelihatan, terus dalam jumlah penghitungan sisi juga udah tepat ya, udah kadang kita jadikan juga. Oh seperti itu. Iya. Kadang juga gacoran lah gitu, dapatnya lah. Dan saya juga ini membahas nggak semua istilahnya gini, nggak harus pakai sisi 33, 35, 37, itu sebetulnya nggak seperti itu. Itu bukan, bukan kewajiban ya, bukan Mas, kewajiban, tapi sebagai pelengkap saja. Itu istilahnya apa ya, istilah sunah ya gitulah, kemantapan aja gitu. Sebenarnya semua burung bisa. Asal dia gacor di atas bunyi itu pasti bisa buat pikat. Cuman fanatik orang itu beda-beda, semua burung bisa buat pikat. Selanjutnya selain dilatih, perawatan atau apakah ada ramuan khusus Mas untuk supaya burung pikat itu cepat gacor dan cepat jadi? Kalau masalah perawatan, kalau saya pribadi burung itu lebih suka saya itu ya, saya deketin lah. Ketika malam waktu ngasih dia itu vitamin, istilahnya minyak ikan, entah itu kacang hijau. Habis itu kita diemin aja di samping kita biar dia terbiasa. Jadi cuma ramuannya cukup kacang hijau ya Mas? Iya, kacang hijau sesekali dikasih minyak ikan, rendem pakai garam atau apa itu ya, untuk lengkap lah. Selanjutnya apakah umur perkutut itu mempengaruhi Mas kalau kita dibuat pikat? Apakah semakin tua semakin bagus atau bebas, yang penting dia sudah dewasa, dia sudah rajin bunyi, atau gimana? Umur itu mempengaruhi ya. Pengaruh juga ya? Pengaruh. Kita lebih tepatnya kalau burung tua itu lebih mentalnya lebih oke. Lebih iya. Kadang kita pakai muda, kedatangan lawan yang lebih tua itu nggak berani kalah itu. Oh gitu ya. Iya, jadi memang burung perkutut ini adalah termasuk burung teritorial. Jadi dia itu juga kalau di daerah teritorialnya itu kedatangan burung lain, maka dia akan menghampiri, maka dia akan tarung mana yang lebih lebih kuat atau lebih fighter, nanti dia yang akan menang, seperti itu. Mas Ridwan ini kan sudah memikat burung perkutut bertahun-tahun. Yang saya simak itu sering di pundan, di makam, di tempat-tempat yang angker. Apakah punya pengalaman mistis Mas ketika memikat burung di tempat-tempat seperti itu? Karena memang burung pundan ini diyakini bagi kalangan penggemar perkutut lokal alam itu burung yang mempunyai misteri dan punya mistis. Apakah Mas Ridwan itu pernah punya pengalaman yang aneh atau gimana seperti itu? Bisa diceritakan Mas? Kalau pengalaman aneh ya dibilang aneh ya gimana ya, kadang ada yang percaya kadang enggak. Cuman dulu pernah mikat, dapatnya itu waktu maghrib ya, gak sengaja itu tiba-tiba dapat burung. Waktu saya turunkan ya memang perkutut, saya bawa pulang. Nah, itu malamnya langsung ada impen ya, langsung ada impen. Isyarat ya Mas? Isyarat, disuruh ngelepasin. Oh seperti itu. Iya ya, percaya nggak percaya ya udah saya lepasin aja daripada jadi apa-apa. Diyakini atau enggak, percaya atau tidak, burung perkutut itu khususnya lokal alam itu di tanah Jawa masih menyimpan misteri. Jadi memang perkutut pundan atau hasil pikatan di pundan itu punya nilai plus tersendiri bagi kalangan pecinta atau penggemar perkutut lokal alam. Jadi memang entah kita bisa merasakan atau tidak, tapi itu memang nyata apa adanya seperti itu. Di mistis itu pasti ada. Kita pun juga hidup berdampingan dengan hal gaib, tidak bisa dipungkiri seperti itu. Selanjutnya ini masalah nilai ekonomi ya, tentang Mas Ridwan ini kan sering memikat perkutut dan hasil pikatnya itu selalu dibeli orang, selalu gampangannya dapat dipesan orang, dapat selalu menjadi rebutan, karena memang hasil perkutut pikat itu suaranya juga bagus, suaranya pilihan. Pilihan ya, memang punya jiwa fighter. Kalau di alam itu kita akan tanya berapa pernah menjual perkutut hasil pikatan itu paling mahal berapa? Hasil pikat yang saya baru dapat ya langsung terjual itu paling mahal 1.500.000.
istimewanya apa Mas? Hasil pikat baru dapat itu bisa terjual 1.500.000, tentunya itu harga yang fantastis ya untuk perkutut pikat. Kalau dibuat beli perkutut gacoran mungkin itu sudah sangat gacor sekali 1.500.000. Istimewanya apa Mas perkutut itu? Keistimewaannya itu suara. Oh, suara. Suaranya bener-bener kung. Oh, suara kung asli suara ya Mas. Kung asli lokal alam. Kebetulan burung itu yang ngincer itu banyak orang ya, banyak pemikat yang ngincer dan belum rezeki dia mungkin ya. Seperti itu. Jadi mungkin ini rekor ya yang pernah saya dengar, perkutut hasil pikat itu bisa laku 1,5 juta. Mungkin yang menonton video ini mungkin ada yang bisa lebih ya, mungkin saya tidak tahu, tapi setahu saya rekor penjualan perkutut hasil pikat laku 1,5 juta itu menurut saya sangat fantastis, karena memang di pasaran tentunya perkutut hasil pikat itu beda dengan perkutut ombyokan. Karena hasil pikat itu kalau di sini biasanya mayoritas itu jual sekitar 100 ribuan ya Mas. Yang hasil pikat. Hasil pikat rata-rata 100 ribuan. Nah, di rank seperti itu 100 ribuan, mungkin bisa lebih tergantung burungnya seperti apa. Mungkin burungnya mempunyai suara yang bagus, nanti juga harganya juga bisa lebih mahal. Apakah nanti burungnya mempunyai katuranggan, juga bisa mendongkrak harganya lagi. Tentunya memang burung pikat ini berbeda dengan burung ombyokan seperti itu. Selanjutnya kita ke settingan Mas, atau perawatan perkutut pikat sebelum mengikat itu, apakah ada settingan khusus supaya burung itu mau bunyi terus di atas itu, apakah ada settingannya atau tidak? Tidak ada settingan. Tidak ada settingannya. Semuanya saya rawat alami aja. Oh, rawat alami seperti itu. Memang beberapa ada yang diberi ini itu, tapi menurut Mas Ridwan ini alami saja seperti yang tadi disampaikan. Mungkin kalau malam diberi kacang hijau seperti itu ya Mas. Sama minyak ikan itu aja. Selanjutnya adalah mikat perkutut di punden dengan di hutan, lebih menantang mana Mas? Dua-duanya sama-sama menantang. Sama-sama menantang. Sama-sama menantang. Apakah kalau di punden atau di hutan itu paling cepat dapat itu di mana Mas? Cepat dapat ya di punden. Di punden. Ya, karena di hutan itu lebih sulit. Karena memang arealnya luas ya Mas. Areal luas, banyak burung. Jadi apa ya? Dia itu lebih sukanya itu kejar-kejaran sama yang lainnya aja. Seperti itu. Ya. Tapi apakah kalau di punden itu mesti ada burung perkututnya? Ada. Bisa dipastikan ya, hampir 90% ada burung perkututnya ya. Oke, apakah ini sudah bisa menambah wawasan panjenengan tentang dunia pikat perkutut? Tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Mungkin jika ada pertanyaan lagi bisa ditulis di kolom komentar tentang seputar atau perkutut pikat, karena memang dalam memikat perkutut itu tricky atau punya trik-trik tersendiri bagi para pemikat. Dan ini tadi Mas Ridwan sudah memberikan beberapa pengalamannya tentang dunia perkutut atau dunia pikat perkutut. Terakhir Mas, kira-kira kalau dijumlah sudah berapa ratus hasil pikat yang Mas Ridwan dapatkan? Wah, kalau disuruh nginget-nginget lupa kayaknya. Lupa ya Mas. Kira-kira saja di atas 100? Lebih 200 lebih ya. Jadi soalnya memang pengalaman satu pikat aja yang udah saya jual itu udah 300 poin. Wow. Sedangkan saya udah membuat burung pikat, seingat saya itu 20 pikat itu ada kayaknya. 20 pikat yang udah jadi. Di luar biasa ya. Memang kalau kita sudah menekuni suatu hobi itu bisa memberikan benefit atau keuntungan. Seperti Mas Ridwan ini berawal dari hobi, tapi alhamdulillah bisa ngerejekeni seperti itu ya Mas. Dari perkutut pikat, dari itu juga Mas Ridwan juga berjualan alat-alat untuk memikat, hasilnya lengkap semuanya, mulai dari galah, sangkar, bahkan kalau minta dicarikan perkutut untuk pemikatnya atau tengoknya juga bisa, ada kerodongnya juga ada, lengkap semuanya. Barangkali yang menonton video ini berminat, nanti bisa hubungi nomor WA di deskripsi. Oke, sekian, terima kasih tentang pembahasan perkutut pikat. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.